Karena kalau anime ini nggak ada mereka gitu ya, cuma jadi mas-mas biasa yang bisa ngulang waktu, udah ya udah gitu aja gitu. Apa? お兄ちゃんお兄ちゃんそれやめこないよな。ごめんなさい。ダメだった。そんであ Halo, selamat datang di channel yang belum ada namanya, nggak tahu apa ini. Jadi di sini gua coba untuk nge-review macam-macam anime dari berbagai genre sih kalau bisa ya. Tapi bener-bener yang gua mau aja gitu. Dan yang udah ditonton juga gitu. Kalau belum ngapain di review dulu. Oke, kali ini kita bakal bahas anime Boku Tachi no Remake gitu ya, dari remake Our Life kalau versi Inggrisnya mungkin. Ceritanya bakalan cocok banget ditonton sama orang yang punya penyesalan di masa lalu gitu ya, atau gagal move on. Digarap sama Studio Film di Juli 2021 itu di summer berarti ya. Dia dalam 12 episode aja sebenarnya, cuma satu season. Tapi kayaknya bakal ada season 2 soalnya endingnya juga nanggung gitu. Boku Tachi no Remake ini juga adaptasi light novel sebenarnya gitu ya, dari Nachikyo. Dirilis tahun 2017 gitu, lalu setahun kemudian ada adaptasi manganya. Genrenya sendiri sebenarnya masuknya ke drama, romance gitu ya. Di My Anime List itu ratingnya sampai videonya dibuat ini 7,40 gitu ya. Temanya sendiri itu dia time traveler gitu. Kayak Top Story Finder mungkin kalau yang baru-baru, atau kalau anime lama mungkin Erase gitu ya, Boku Dake ga Inai Machi dan Gate kan. Tapi gue juga belum nonton sih sebenarnya. Selain time traveler gitu, sebutnya adult case gitu ya. Adult case tuh ya kayak permasalahan orang-orang dewasa gitu, bukan hal yang mesum juga gitu. Anime-anime seinen sih, lebih ke seinen gitu, laki-laki dewasa 18 sampai 45 tahun lah. Sesuai kita mulai review animenya. Boku Tachi no Remake ini dibilang anime yang santai gitu ya, bukan, ya namanya juga bukan anime action gitu, drama romance gitu. Gimana sih romance, kan cerita tentang ninja-ninja yang kerasukan siluman rubah gitu, bukan atau perjalanan bajak laut mengumpulin nakama. Anime ini sendiri tuh nyeritain tentang perjalanan seorang pemuda yang menuju dewasa gitu. Namanya Kyoya, umurnya 28 tahun lah ya, masuk fase quarter life crisis gitu. Ya pokoknya Mas MC ini baru aja di PHK gitu dari perusahaan tempat dia bekerja gitu. Itu ada perusahaan developer game ternama gitu lah di Jepang. Nah, auto bikin dia galau, lemah, gara-gara nyumbang angka pengangguran di Jepang gitu. Ada di titik terendahnya gitu, sampai dia milih buat pulang aja ke rumah orang tua gitu, buat cosplay jadi beban keluarga gitu. Di situ pikiran lah dia sesuatu gitu, pikiran buat ngeselin masa lalunya di mana dulu. Kenapa dia milih universitas lain yang katanya lebih menjanjikan itu daripada universitas seni, yang padahal dia tuh mau banget masuk ke situ gitu ya. Mana angkatan dia tuh ternyata angkatan generasi platinum pula gitu ya. Platinum itu generasi orang-orang seni yang pada sukses itu di bidangnya ya jelas bikin makin lemes gitu si MC. Padahal dia ngebayangin, wah gimana kalau misalnya bisa satu angkatan sama generasi-generasi yang hebat itu, mungkin seenggaknya ya nggak kayak gini gitu. Rasa pengen banget ngulang gitu waktu hidupnya 10 tahun yang lalu, dimana dia harus milih untuk masuk universitas seni gitu, daripada lu ya udah mending tidur gitu dia. Bangun-bangun kayak kaget banget, gue sadar kalau alunya tuh ternyata jadi kenyataan, bener balik ke masa 10 tahun lalu. Pas banget waktu di hari dimana dia harus milih antara universitas menjanjikan itu atau universitas seni yang dia pengen. Gak tahu kenapa gitu ya, tapi bisa balik kayak gitu. Tapi ya udahlah ya, mungkin rezeki anak soleh gitu kan mikirnya. Di sini soleh. Halo, saudara-saudara. Kayaknya dapat kesempatan kedua gitu lah buat ngulang gitu, dan pastinya dimanfaatin banget, dan dia milih untuk masuk ke universitas seni yang dia mau gitu.
Nah, disinilah remake-nya Kyoya dimulai gitu. Emang licik banget sih anjing ini gitu. Ngecit kali orang, tapi ya udahlah, misalnya lu bisa tonton aja sendiri. Untuk karakter gitu sih Mas MC ini namanya Hashiba Kyoya. Bukan karakter-karakter berapi-api yang penuh semangat gitu atau karakter overpower gitu, bukan. Apalagi karakter yang tiba-tiba jadi kuat gara-gara dapet kekuatan hibah gitu, bukan juga. Itu cuma karakter mas-mas kalem biasa aja gitu, cuma menang hoki aja bisa balik ke masa lalunya gitu. Ada juga karakter terkeren kayak Iko Kasegawa gitu. Ini si mbak rambut merah gitu yang elegan dan pintar itu enemy anak-anak mas yang kayak kita biasanya. Ada juga generasi platinum yang diceritain ternyata satu kelas sama si Kyoya. Orang-orang hebat ini di zaman MC-nya jadi pengangguran gitu. Ada Akishino ini yang mbak rambut biru ini gitu yang kawaii gitu ya, gambar. Ini ada Nana Papogure juga nih, idol gitu tuh penyanyi. Ada kayak Kiro Punji juga sih tukang pembuat naskah gitu. Justru kalau nggak ada karakter lain ini jadi aneh gitu ceritanya. Nah kalau anime ini nggak ada mereka gitu ya, cuma jadi mas-mas biasa yang bisa ngulang waktu, udah gitu aja gitu. Apa visualnya sih bukan visual ya gimana gitu ya, anime-anime yang enak dilihat ya, drama kayak slice of life gitu. School studionya pun ternyata sering banget bikin anime school yang latarnya di sekolah-sekolah gitu. Gambar-gambarnya juga enak dilihat, kondisinya aman gitu ya, pokoknya enak buat ditonton ya, ini enak. Yang gue dapet setelah nonton anime ini ya untuk romance-nya gitu. Pertama ya asik lah buat menikmatin permasalahan orang dewasanya gitu yang tadi oke, kayak drama sekolah gitu, tapi memang bukan sekolah sih, ini kuliah tapi masih sekolah apa bukan buku. Nah tapi nanti di tengah jalan tuh bakal ada tantangan si Mas MC ini buat nyelesain tugas-tugas kuliah bareng-bareng temen dari generasi platinum itu. Nah itulah yang bikin agak semangat gimana gitu, pengen kuliah lagi tapi enggak juga sih, males ya. Meskipun tergolong anime yang ringan gitu ya, ringan tapi isinya ternyata bisa dia ngangkat isi kayak quarter life crisis gitu ya, penyesalan terus sampai drama parenting terus juga ada meskipun dikit. Ini recommended banget sih buat tonton sampai habis gitu. Kalau nggak habis sih ngapain ditonton gitu. Untuk ratingnya buat gue itu 7,5 dari 10 gitu ya. Nanya kenapa bisa lebih gede dari anime list bang, karena ya jelas gede, lu lihat aja tuh. Nah ya gede kan ya bukan itu sih, tapi cuma karena ya mungkin relate gitu sih. Kalau yang belum relate mungkin apaan cocok ditonton sama orang-orang yang gaul on sama pilihan hidupnya gitu, apa yang pernah menyesali apa yang udah dia lakuin dulu gitu ya. Minimal yang nonton tuh jadinya sirik tipis gitu. Bukan jawaban untuk orang-orang yang misal sih, tapi ini kebawa happy aja gitu sama perjalanan si MD sama circle-nya gitu. Ini nggak cocok banget anime ini ditonton sama orang yang ngantukan gitu. Kalian yang ngantukan, lu pada ngantukan, lu udah jangan deh. Yang baru juga opening udah kayak gini, ini animenya mungkin ringan gitu kesannya tapi cukup berat kalau lu lihat sama ceritanya tuh. Oke, jadi kalau lu sendiri bisa ngulang waktu gitu ya, hidup sekali lagi mungkin 10 tahun atau berapa tahun gitu, emang lu mau ngapain gitu, coba tulis di kolom komentar. Oke.